Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Kami mempersiapkan diri mendengar kebenaran sabda-Mu, nyatakanlah kebenaran firman-Mu kepada kami. Kami mohon dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sabda Tuhan terambil dari Mazmur 29 ayat yang ke-11. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya. Tuhan kiranya memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada dua kata yang akan coba kita cermati secara mendalam begitu di teks kita. Yang pertama adalah soal kekuatan. Jadi bahasa Ibrani yang dipakai itu adalah os yang artinya kekuatan, kemudian daya, kemudian keperkasaan, dan kemudian kuasa, otoritas. Jadi yang dimaksudkan di sini itu bukan soal kekuatan fisik. Yang dimaksudkan di sini adalah kekuatan menjalani berbagai keadaan dan situasi hidup yang tidak selalu sama dengan apa yang kita mau, yang kita doakan. Jadi kekuatan ini mengarah kepada daya tahan menjalani perjalanan hidup yang kadang-kadang sulit. Daya tahan untuk bersabar sehingga kita mampu melihat berkat Tuhan setelah kita melewati hari-hari yang tidak mudah. Daya tahan melewati semua perjalanan sampai pada hasil yang baik. Yang berikutnya lagi adalah kekuatan secara moral ternyata. Jadi resiko orang yang sedang menjalani hari-hari yang tidak mudah, maka dia akan tergoda untuk jatuh pada pilihan-pilihan hidup yang mengorbankan standar moralitas. Ya bisa saja melakukan tindakan yang sebenarnya dia tahu itu nggak boleh, tapi karena terpaksa, maka dia harus lakukan itu. Kalau kemudian dalam masa-masa perjalanannya, kemudian ada godaan-godaan tertentu untuk menjadi lebih indah lagi, lebih naik level lagi, maka tergoda untuk menghalalkan segala cara untuk kekuasaan, untuk kepentingan, nama baik, dan seterusnya. Jadi ternyata yang kedua adalah kekuatan moral untuk punya standar hidup yang berintegritas sehingga tidak kemudian sembarangan berperilaku yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang berikutnya lagi adalah ternyata itu kuasa otoritas. Jadi kiranya engkau diberikan otoritas oleh Tuhan untuk menyatakan kuasanya melalui kita. Jadi bicara soal otoritas ini yang saya coba cermati atau coba saya hayati, yang pernah saya pelajari, otoritas itu sesuatu yang dipercayakan kepada kita, kemudian kita punya otoritas itu kuasa untuk kita kelola sehingga kita bisa mempertanggungjawabkan itu kepada Tuhan. Jadi kalau kemudian contoh misalkan perumpamaan talenta, maka seberapa banyak yang diberikan Tuhan kepada kita itu dalam otoritas kita. Entah 5, entah 2, entah 1, itu otoritas kita. Kita akan dimintai pertanggungjawabkan berdasarkan apa yang dipercayakan pada kita. Kalau kita dipercaya atas keluarga, maka otoritas yang kita terima dari Tuhan adalah mengelola otoritas itu sehingga kita bertanggung jawab penuh mengelolanya dan kemudian mempertanggungjawabkan itu kepada Tuhan. Kalau Tuhan memberikan pekerjaan pada kita, maka kita punya otoritas itu, sehingga kita harus mengerjakan dengan sungguh-sungguh
membuatnya menjadi berhasil dalam setiap tindakan kita, dan kita pertanggungjawabkan pekerjaan itu kepada pemberi pekerjaan itu. Kalau kemudian itu berupa anak, berarti otoritas yang diberikan Tuhan, dan kita kelola anak kita dan pertanggungjawaban itu kepada Tuhan. Jadi, kalau bicara soal otoritas, sependek yang saya tahu, ini terkait dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita ngelola sebaik mungkin, kita fokus pada itu, jadi nggak perlu fokus pada hal yang lain di luar diri kita. Kalau saya ngelola satu talenta, maka saya nggak akan menghabiskan waktu hanya untuk lihat-liatin gimana ya orang 2 talenta itu mengerjakan ini, malah habis waktunya untuk ke sana. Tapi lebih pada fokus pada apa yang diberikan Tuhan sama kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, kita kelola dengan baik, dan saatnya kita bertanggungjawab pada Tuhan. Nah, kata yang kedua adalah damai sejahtera. Dan kita tahu secara umum damai sejahtera itu shalom, yang artinya adalah keutuhan, kelengkapan, harmoni keseluruhan, ketenangan melampaui segala persoalan, kemudian kemakmuran fisik dan hati. Jadi kesejahteraan, kesehatan, keamanan, ketenangan batin, itu yang disebut dengan shalom. Yang diberikan Tuhan adalah shalom, damai sejahtera yang utuh. Bukan soal materi saja, tetapi seluruh kehidupan. Materi yang kadang-kadang bisa membuat kita terhisap, membuat kita juga bisa jatuh. Tetapi orang yang bisa menghayati penyertaan Tuhan, materinya terbatas, tetapi cukup saja setiap waktu dari waktu ke waktu. Dia lebih merasakan damai itu. Dia dapat sesuatu, dia berbagi sesuatu bagi yang lain. Itu menjadi damai sejahtera. Makanya ada pendeta yang mengatakan, coba kalau kita makan terus, nggak pernah kita keluarkan, maka kita sembelit. Jangan-jangan kita jadi orang yang maunya diberkati terus tanpa memberkati orang lain. Maka kita jadi manusia-manusia sembelit secara rohani gitu ya. Jadi kita boleh belajar tentang berkat Tuhan. Satu, kekuatan. Yang kedua adalah damai sejahtera yang sifatnya menyeluruh. Hidup sehat, damai, terberkati fisik, terberkati rohani, terberkati materi, dan memberkati orang. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan kekuatan dan damai sejahtera. Amin. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kemurahan kasih-Mu, sehingga kami boleh menghayati akan sabda-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami dengan kekuatan dan damai sejahtera-Mu untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan pertolongan Roh Kudus menyertai hidupmu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.